Kembali kita lanjutkan diskusi tadi bahwa ada masalah klasik di perizinan investasi itu biasanya soal tanah. Itu mengapa akhirnya BKPM menggandeng tanah dari BUMN begitu. Tapi sebenarnya boleh dijelaskan perbedaan harga misalnya dari tanah swasta dan tanah BUMN. Dan apakah ini nanti tidak akan mematikan persaingan industri swasta itu sendiri? Jadi pertama gini, harus kita akui bahwa competitiveness kita tidak terlalu positif dibandingkan dengan Vietnam. Salah satu persoalannya adalah tanah. Tanah di Vietnam itu harganya paling mahal 1.100.000. Di Indonesia harga tanahnya 3.900.000 per meter yang paling mahal. Makanya kalau kondisinya begini, bagaimana mungkin ada investor bisa masuk sebanyak-banyak ke Indonesia? Kawasan perindustrian itu dimaksudkan untuk bagaimana menyiapkan fasilitas agar mempermudah investor. Jangan kita jadikan kawasan industri menjadi kawasan industri tanah. Itu loh masalahnya di situ. Nah, atas dasar pemahaman itu, negara harus hadir untuk mempermudah, memfasilitasi agar investor bisa masuk, baik investor dalam negeri maupun luar negeri. Jadi jangan salah paham ya, ini bukan hanya luar negeri loh. Dalam negeri juga boleh gitu. Nah, bagaimana kemudian pemerintah melakukan kolaborasi? Yang pertama adalah tanah tersebut punya BUMN. Kemudian sistemnya mungkin kita lagi atur sistem sewa. Infrastrukturnya itu dibangun oleh APBN. Dengan demikian maka nilai capex-nya itu akan menurun. Kalau nilai capex-nya menurun berarti harga jualnya juga akan lebih kompetitif dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Pertanyaan berikut, apakah dengan tanah kawasan di Batang ini kemudian mendegradasi kawasan industri lain? Enggak. Saya pikir jawabannya enggak. Tinggal teman-teman yang punya pengelolaan kawasan industri juga, mohon dengan segala hormat, ya jangan tanah mahal-mahal juga gitu loh. Jadi yang penting ada profit, tapi jangan lebih-lebih aja. Itu aja masalah. Mungkin nanti mau gandeng kerjasama lagi gitu buat nambahin ketersediaan tanah gitu Pak Bahlil? Kerjasama dengan siapa maksudnya? Swasta. Oh nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi Oke. sistemnya adalah tidak boleh ada swasta yang dibunuh, nggak boleh. Oke. Harus besar bareng-bareng, Mbak. Dan harus diingat bahwa kawasan industri ini diperuntukkan tidak hanya untuk industri dari luar negeri dan dalam negeri, tapi juga untuk UMKM. Oke. Kita pingin ini kita harus jadikan sebagai satu kecontohan baru, di mana ada satu kawasan ekosistemnya semua ada, dan kemudian logistiknya juga terintegrasi. Pak Bahlil suka seringkali mengatakan bahwa persoalan izin investasi di Indonesia itu ribet sekali. Yang masalah itu di mana? Yang bikin ribet siapa? Jadi gini, harus jujur nih. Iya, Saya jujur lah. Dari pengusaha ada 3 handicap itu persoalan izin. Yang pertama adalah arogansi masing-masing kementerian lembaga. Yang kedua adalah aturan tumpang tindih antara kabupaten, kota, dan provinsi serta pusat. Ini real lah. Yang ketiga memang ada persoalan hantu tanah di lapangan. Ini hantu-hantu ini saya katakan salah satu persoalan besar yang tidak bisa diselesaikan dengan regulasi. Terus gimana cara mengusir hantu-hantu itu Pak Bahlil? Ya ini cara mengusir hantu hanyalah orang yang pernah jadi hantu atau belajar hantu. Jadi ini barang, ini hantu ini dapat dirasakan nggak bisa dipegang seperti angin. Dan saya bersyukur dulunya berkenalan dan belajar barang ini banyak. Jadi saya pikir bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Oke. Dan kita fun-fun aja kok menyelesaikannya, no problem. No problem. Saya pikir dalam bisnis itu semua bisa terselesaikan dengan komunikasi baik-baik. Win-win lah. Oke. Sama yang hantu-hantu juga komunikasi baik-baik aja atau nanti bakalan ada? Oh iya, oke. Saya justru senang itu berdiskusi dengan hantu-hantu kan gitu. Oke, nah ini gini Pak, saya juga sempat membaca beberapa pernyataan Pak Bahlil bahwa soal proyek-proyek yang mangkrak, investasi mangkrak begitu. Nah ini kira-kira kapan bisa selesai nggak sih Pak tahun ini? Saya ingin menjelaskan begini. Dulu waktu saya masuk jadi kepala BKPM bulan Oktober, total investasi mangkrak itu 708 triliun. Dari 708 triliun itu dalam kurun waktu Oktober sampai dengan bulan Juli sekarang sudah mampu tereksekusi kurang lebih sekitar 408 triliun. Oke. Ya itu kurang lebih ya 400 sekian triliun, 409 atau 408 triliun. Nah sisanya 300 triliun lebih. Nah namun ketika kita sudah selesai eksekusi izinnya semua sudah selesai, tanahnya udah clear, pada saat mau take off COVID masuk. Jadi nggak bisa melakukan groundbreaking. Nah rencananya groundbreaking-nya ini kita mulai lakukan terschedule mulai Agustus.
Nah ini jadi tidak ada investor yang hengkang dari Indonesia, cuma dilakukan reschedule aja waktu. Dan saya pikir tidak hanya investor, kita aja nggak berani keluar rumah kok takut sama COVID, apalagi investor kan gitu kira-kira. Oh, oke. Nah, jadi jangan sampai ada persepsi bahwa ada investor hengkang. Yang kami ketahui dari investor seluruh, investor FDI kita dari luar negeri, semua itu terdaftar di BKPM. Dan sampai dengan sekarang belum ada satu perusahaan pun yang mengajukan bahwa mereka hengkang. Yang ada adalah pengunduran jadwal untuk melakukan pembangunan di awal. Itu aja. Tapi mereka pastilah membangun di Indonesia gitu ya. Pertanyaan terakhir saya, pertanyaan terakhir saya Pak Bahlil, ini singkat saja. Ini katanya ada 119 potensi investor yang mungkin akan masuk ke Indonesia. Kapan itu terrealisasi? Optimis tidak? Singkat saja Pak, sebagai pertanyaan terakhir. Sebelum saya jawab itu, Mbak, gini, ada di dalam klaster kita itu klaster 7 yang sudah positif, kemudian klaster 17 yang sudah kita 60-70%, dan klaster 119 ini yang potensi. Kalau yang potensi ini kita tetap masih menggarap, tapi kalau yang 17 itu insya Allah hampir pasti karena sudah 70-80%. Nah 119 ini kan potensi yang bisa kita garap. Nah, kapan ini bisa tereksekusi secara baik, saya pikir kasih kami waktu untuk bekerja. Karena kami kerjanya baru 1,5 bulan dalam konteks membuat Satgas investasi ini, Mbak. Tapi yakinlah begini. Bangsa pemenang itu adalah bangsa yang cepat dan optimis. Jangan bangsa yang tidak cepat, udah gitu pesimis, saling menjelekkan satu dengan yang lain. Gimana negara kita mau maju? Baik, terima kasih Pak Bahlil. Kita harus sama-sama optimis untuk membangun bangsa dan negara kita. Tentu saja, semoga 119 potensi tadi bisa segera masuk ke Indonesia. Terima kasih waktunya dengan Kompas Bisnis.